FC Barcelona terus mencari talenta muda Brazil dan kini memantau João Victor de Sousa, bek kiri berusia 19 tahun milik Santos yang dianggap salah satu prospek terbaik klub tersebut. Sousa, yang juga dibimbing oleh Neymar, menarik minat beberapa klub Eropa seperti Barcelona dan Bayern Munich, serta pernah mendapat pendekatan informal dari Chelsea untuk Strasbourg. Santos, yang baru memperpanjang kontrak Sousa hingga Desember 2028, menolak tawaran awal termasuk dari klub Arab Saudi dan tidak berniat melepasnya sebelum musim ini berakhir. Harga transfernya diperkirakan sekitar 15 juta euro, meski klausul rilisnya hampir 3 kali lipat. Barcelona mulai mempersiapkan rekrutan untuk musim depan, terutama di posisi bek tengah, striker, dan pemain sayap. Salah satu target utama mereka adalah Marcus Rashford, yang tampil impresif selama masa pinjamannya dari Manchester United. Barcelona memiliki opsi pembelian, tetapi MU kemungkinan mematok harga tinggi. Sebagai antisipasi jika Rashford gagal dipermanenkan, Hansi Flick merekomendasikan alternatif lain, yakni Yan Diomande, wonderkid RB Leipzig berusia 19 tahun. Pemain asal Pantai Gading itu tampil menonjol musim ini dengan 13 laga, 4 gol dan 2 assist. Diomande dinilai sebagai investasi jangka panjang yang menarik bagi Barcelona, meski harganya diperkirakan lebih mahal daripada Rashford. Spekulasi masa depan Vinicius Junior kembali mencuat, meski hubungannya dengan Xabi Alonso mulai membaik. Dukungan penuh manajemen kepada Alonso membuat nasib Vinicius bergantung pada keputusan sang pelatih, terutama jika negosiasi kontrak baru kembali buntu. Dalam situasi yang tidak pasti ini, Manchester United muncul sebagai kandidat terkuat untuk merekrutnya. Laporan menyebut MU siap menyiapkan 200 juta euro untuk memboyong Vinicius pada musim panas 2026 dengan persetujuan internal sudah diberikan. MU memandang Vinicius sebagai investasi jangka panjang yang bisa menjadi calon Ballon d'Or dan ikon global baru, mirip dengan era Cristiano Ronaldo. Real Madrid memutuskan mundur dari perburuan Ibrahima Konate. Keputusan yang disebut mengejutkan Kylian Mbappe, karena ia sebelumnya sempat mencoba meyakinkan bek Liverpool itu untuk bergabung. Meski demikian, Madrid tidak mengendurkan upaya mereka mencari bek tengah baru dan kini menjadikan Marc Guehi dari Crystal Palace sebagai prioritas utama. Guehi, yang kontraknya berakhir pada akhir musim, bisa direkrut secara gratis dan situasi ini dinilai sangat menguntungkan Madrid. Menurut jurnalis Guillem Balague, Guehi dipandang sebagai bek lengkap, cepat, disiplin, berkarakter kuat, dan mampu memberikan stabilitas langsung, sehingga dianggap cocok untuk memperkuat lini belakang Los Blancos dalam waktu dekat. Estevão Willian, winger muda 18 tahun milik Chelsea, tampil impresif dengan mencetak 5 gol dari 17 laga, termasuk gol penting melawan Liverpool dan Barcelona. Meski mulai dipuji sebagai calon winger kelas dunia, manajer Enzo Maresca memilih berhati-hati dalam mengembangkan dirinya. Maresca menegaskan bahwa Estevão tidak akan diberi beban besar karena usianya masih sangat muda dan menit bermainnya pun dibatasi untuk mencegah cedera. Yang terpenting bagi Maresca adalah Estevão bisa menikmati permainan dan tampil maksimal setiap kali diturunkan. Sementara klub akan menjaga sang pemain sebagai aset masa depan. Liverpool saat ini berada di titik terendah musim ini, mengalami kekalahan telak dalam 3 laga terakhir dan menelan 9 kekalahan dari 12 pertandingan terakhir. Belanja besar pemain yang awalnya diprediksi akan membuat mereka dominan justru menimbulkan masalah karena keseimbangan dan kohesi tim menjadi terganggu. Kapten Virgil van Dijk menyerukan persatuan antara pemain dan supporter, menekankan pentingnya saling mendukung, bangkit dari masa sulit, dan menjaga semangat juang. Ia menegaskan bahwa tim tidak akan menyerah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan dukungan penuh dari para pendukung sangat dibutuhkan di momen yang paling krusial ini. Manchester United harus menghadapi kenyataan pahit absen dari kompetisi Eropa musim ini, setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di final Europa League musim lalu. Namun absennya dari Eropa tidak mengurangi tekanan di MU, terutama bagi pelatih Ruben Amorim, yang menegaskan tim tetap harus memenangkan setiap pertandingan. Musim lalu tim sering mendapat kritik tajam karena hasil yang buruk dan inkonsistensi di Liga maupun Eropa. Pada musim 2024-2025, MU hanya menang 5 kali dan kalah sebanyak 17 kali dari 42 laga. Namun musim ini tim menunjukkan sedikit perkembangan, berada di posisi 10 klasemen dengan 18 poin dari 12 pertandingan.
Leeds United gagal meraih poin, meski sempat bangkit dari ketertinggalan 0-2 melawan Manchester City, berkat gol Phil Foden dan Josko Gvardiol. Di babak kedua, Leeds sempat menyamakan skor melalui Dominic Calvert-Lewin dan Lucas Nmecha. Tetapi jeda akibat cedera kiper Man City Gianluigi Donnarumma memberi kesempatan bagi Pep Guardiola memberi instruksi taktik tambahan, sehingga Man City akhirnya menguasai permainan. Manajer Leeds Daniel Farke menuding lawan memanfaatkan celah aturan dan berpura-pura cedera untuk keuntungan taktik, meski menyadari hal itu sah secara regulasi dan mengkritik praktik yang menurutnya kurang sportif. Newcastle United dikabarkan siap menghidupkan kembali minat mereka pada Rafinha, winger Brasil milik Barcelona. Klub Katalan terbuka kemungkinan menjual sang pemain yang sebelumnya dibeli dari Leeds United seharga 55 juta pound pada 2022. Meski hal ini bisa mengganggu stabilitas serangan mereka. Musim lalu, penampilan Rafinha sangat impresif, membuatnya menjadi aset penting. Selain Newcastle, beberapa klub Inggris seperti Liverpool, Chelsea, Arsenal, dan Manchester United juga tertarik. Jika Newcastle berhasil merekrutnya, Rafinha berpotensi menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub, dengan kesepakatan akhir bergantung pada preferensi sang pemain. Atletico Madrid telah menghubungi agen Mark Guehi untuk menunjukkan minat merekrutnya, dengan kontraknya di Crystal Palace yang akan habis pada Juni mendatang. Guehi, kapten Palace dan pemain dengan 26 caps bersama timnas Inggris, tengah menjadi rebutan banyak klub top. Selain Atletico, ada Liverpool, Bayern Munich, Barcelona, serta kemungkinan Real Madrid yang memantau situasinya setelah beberapa target lain gagal didapat. Mulai 1 Januari, Guehi bebas berbicara dengan klub manapun sehingga persaingannya diperkirakan semakin ketat. Minat Atletico juga mencerminkan ambisi direktur olahraga baru, Matteo Alemanni, yang ingin memperkuat skuad dengan dukungan investasi baru. PSG dikabarkan kembali menyiapkan langkah untuk merekrut gelandang muda Barcelona, Gavi, pada bursa musim panas mendatang. Musim panas lalu, PSG sudah mengajukan tawaran sekitar 60 juta euro, tetapi Barcelona menolaknya. Dan klub menegaskan harga 70 juta euro tanpa negosiasi. Gavi yang telah mencatat 155 penampilan sejak debut pada 2021 dan terikat kontrak hingga 2030, disebut sangat diinginkan pelatih PSG, Luis Enrique, untuk memperkuat skuad musim 2026-2027. Saat ini, Gavi baru 2 kali tampil karena cedera lutut serius yang memerlukan operasi, dan ia diperkirakan baru kembali pada Februari. Kondisi ini membuat transfer Januari mustahil, namun PSG diyakini siap kembali mencoba pada akhir musim ketika situasinya lebih memungkinkan. Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, memberikan pernyataan yang penuh makna terkait masa depan Harry Kane di Allianz Arena. Ia menegaskan bahwa klub memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan striker andalannya, meski Kane tengah dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Barcelona. Menurut Eberl, Kane tahu persis apa yang ia inginkan, dan Bayern juga telah menyiapkan rencana khusus untuknya. Klub siap mengadakan pembicaraan serius dan membahas segala hal demi memastikan sang pemain tetap berada di Allianz Arena. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada Kane sendiri, menunjukkan bahwa Bayern sangat menghormati pilihan pribadi striker tersebut. Striker Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, tengah menjadi incaran klub-klub elit Eropa menjelang bursa musim panas, dengan klausul rilis sekitar 50 juta euro. Penampilan konsistennya yang mencakup 34 gol musim lalu di Bundesliga dan Liga Champions, plus 9 gol musim ini, membuat Arsenal, Chelsea, Manchester City, Barcelona, dan Real Madrid memantau peluang merekrutnya. Arsenal tertarik jika ada penyerang mereka hengkang, Chelsea mempertimbangkan opsi lebih berpengalaman. City ikut bersaing, sementara Barcelona dan Madrid melihatnya sebagai suksesor atau alternatif striker utama. Guirassy diperkirakan terbuka pindah, sehingga musim ini bisa menjadi yang terakhir bersama Borussia Dortmund. Gelandang The Citizens, Bernardo Silva, memberi isyarat akan meninggalkan Manchester City dengan status bebas transfer setelah menyelesaikan musim terakhirnya bersama klub. Ia menegaskan masih memiliki ambisi untuk bermain di level tertinggi dan ingin fokus menutup musim dengan penampilan gemilang serta meraih lebih banyak gelar. Juventus dan Milan dikabarkan sudah menghubungi perwakilannya
dan siap bersaing untuk mendatangkannya, sementara Silva menolak pindah ke Arab Saudi dan ingin tetap bermain di Eropa. Meski Serie A menjadi opsi, kedua klub diperkirakan menghadapi tantangan terkait gaji Silva yang saat ini mencapai 10 juta euro bersih, sehingga transfernya tidak akan mudah. Gelandang muda Daniel Maldini berpotensi meninggalkan Atalanta lebih cepat dari perkiraan, bahkan pada bursa Januari, meski baru bergabung dari Monza dengan biaya sekitar 13 juta euro. Menurut jurnalis Nico Schira, Maldini belum sepenuhnya menemukan kecocokan dengan taktik dan ritme permainan Atalanta yang lebih mengandalkan pendekatan berbeda dari gaya bermainnya yang mengutamakan ruang bebas dan kombinasi pendek. AC Milan juga memantau situasi ini secara intens karena memegang 50% sell on clause, sehingga mereka akan menerima setengah dari nilai penjualan jika Maldini dijual secara permanen. Hal ini membuat Milan berkepentingan mengawasi setiap langkah negosiasi terkait masa depan sang gelandang. AC Milan berupaya mempertahankan konsistensi mereka dalam perburuan Scudetto Serie A 2025-2026 yang saat ini menempati posisi Capolista. Pelatih Massimiliano Allegri menekankan pentingnya membangun tim dari pertahanan yang solid dan ingin memperkuat skuad di bursa transfer musim dingin 2026, tidak hanya di lini serang tetapi juga bek tengah. Sebelumnya Milan tertarik pada Thiago Silva, namun kini fokus mereka beralih ke Sergio Ramos yang akan berusia 40 tahun pada 2026. Untuk membantu mewujudkan kepindahan Ramos ke San Siro, Milan berencana memanfaatkan Luka Modric, sahabat dekat Ramos, sebagai perantara dalam negosiasi. David Fratesi terus mengalami minimnya waktu bermain di Inter musim ini, memicu spekulasi tentang kemungkinan hengkang pada bursa transfer Januari dengan Napoli sebagai peminat utama. Musim lalu, Napoli sempat mencoba mendekatinya, namun tawaran ditolak karena dianggap terlalu rendah. Akan tetapi, cedera Kevin De Bruyne dan Andre Frank Zambo Anguissa kembali mendorong Napoli menjadikan lini tengah sebagai prioritas utama, dengan Fratesi sebagai target utama. Di Inter, Fratesi hanya bermain total 30 menit dalam 5 laga terakhir Serie A, sementara pelatih Christian Cifu lebih memilih pemain lain seperti Diouf. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter hanya akan melepas Fratesi jika mereka sudah mendapatkan pengganti, dengan Manu Kone menjadi target utama klub. FC Barcelona menghadapi beberapa absensi saat melawan Deportivo Alaves, dengan Ronald Araujo absen karena sakit perut dan Frenkie de Jong tidak bermain karena alasan pribadi. Akibat absennya de Jong dan Pedri yang belum siap menjadi starter, pelatih Hansi Flick harus mengandalkan duet lini tengah Marc Casado dan Marc Bernal. Menjelang pertandingan penting kontra Atletico Madrid, kabar lebih positif muncul, yakni de Jong sudah kembali berlatih di Ciutat Esportiva pagi ini tanpa masalah, sehingga dipastikan akan tersedia untuk laga hari Selasa. Sementara itu, Araujo masih belum siap untuk tampil. Kembalinya De Jong diperkirakan akan sangat memperkuat lini tengah Barcelona dan menjadi faktor kunci menghadapi tim asuhan Simeone. Manchester United berhasil melakukan comeback dramatis saat menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park pada pekan ke-13 Premier League. Laga berlangsung sengit meski MU tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Crystal Palace sempat membuka keunggulan lewat gol Gianfilippo Mateta, namun Setan Merah mampu membalikkan keadaan melalui gol Joshua Zirkzee dan Mason Mount. Kemenangan ini mengantar MU naik ke peringkat 6 klasemen sementara dengan 21 poin dari 13 pertandingan. Di sisi lain, Crystal Palace harus puas berada di posisi 7 dengan 20 poin. Liverpool akhirnya kembali meraih hasil positif setelah menaklukkan West Ham 2-0 pada pekan ke-13 Liga Inggris di Stadion London. 2 gol yang dicetak Alexander Isak dan Cody Gakpo memastikan The Reds membawa pulang 3 poin sekaligus memutus rangkaian hasil buruk dalam beberapa laga terakhir. Kemenangan ini membuat Liverpool naik ke peringkat 8 klasemen sementara dengan 21 poin dari 13 pertandingan. Di sisi lain, West Ham harus menerima kenyataan terpuruk di posisi ke-17 dengan 11 poin yang membuat langkah mereka untuk menjauh dari zona degradasi semakin berat. Chelsea menunjukkan ketangguhan mental saat menahan Arsenal 1-1 di Stamford Bridge meski bermain dengan 10 orang sejak babak pertama akibat kartu merah Moises Caicedo. Dalam kondisi timpang, The Blues justru unggul lebih dulu lewat Trevoh Chalobah sebelum Arsenal menyamakan kedudukan melalui Mikel Merino.
Hasil imbang ini terasa berharga bagi Chelsea, sementara Arsenal tetap di puncak klasemen unggul 6 poin dari Chelsea dan mulai mendapat tekanan dari Manchester City. Laga ini juga menghentikan rangkaian kemenangan Arsenal, namun menjaga catatan tak terkalahkan mereka yang kini mencapai 17 pertandingan di semua kompetisi. Girona dan Real Madrid berakhir imbang 1-1 pada pekan ke-14 Liga Spanyol 2025-2026. Di laga ini, Girona memimpin lebih dulu lewat tembakan keras Azzedine Ounahi di menit 45 setelah sebelumnya gol Mbappe untuk Madrid dianulir VAR. Di babak kedua, Madrid meningkatkan tekanan dan akhirnya menyamakan skor melalui penalti Mbappe pada menit 67. Kedua tim saling menciptakan peluang hingga akhir laga, namun penyelamatan Courtois dan Gazzaniga menjaga skor tetap sama. Dengan hasil ini, Girona berada di posisi 18 dengan 12 poin, sementara Real Madrid menempati peringkat 2 dengan 33 poin. Inter Milan menang 2-0 atas Pisa di Stadion Arena Garibaldi berkat 2 gol Lautaro Martinez. Babak pertama berlangsung ketat tanpa gol, meski Pisa beberapa kali mengancam lewat serangan balik. Di babak kedua, Inter mendominasi dan membuka keunggulan pada menit 69 lewat sontekan Martinez setelah menerima umpan Francesco Pio Esposito. Gol kedua Martinez tercipta pada menit 83 melalui tap-in setelah kesalahan pertahanan Pisa. Pisa mencoba mengejar, tetapi pertahanan Inter tetap solid hingga laga usai. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Inter setelah 2 kekalahan beruntun, sekaligus menjaga mereka tetap bersaing di Serie A.